Itu tentang pengajaran yang ditekankan Yesus. Konsep ini pengajaran bukan? Itu bukan. Kalau menurut saya itu pengajaran. bukan. Berarti Bukan. Tritunggal nggak boleh diajarkan kepada siapapun. Maksudnya di sini pengajaran itu adalah perintah yang di apa namanya, yang diwahyukan Allah begitu. Perintah Allah itu kan ada perintah kasih itu. Nah, itu yang harus diajarkan. Bukan mengajarkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Baik. Itu beda konteksnya dengan itu, konsep Tritunggal. oke. Perintah Allah itu setiap yang keluar dari lisan perkataan Yesus semua perintah Allah. Betul tidak? Betul. Nah, Yesus memerintahkan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu perintah kan? Iya. Markus 12 nomor 29. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Perintah kan? Iya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Perintah kan? Iya. Nah sekarang ketika Yesus memerintahkan mengenal satu-satunya Allah yang benar, apakah bala-bala mengikuti perintah Yesus? Kalau menurut saya sudah mengikuti teladan Yesus. Baik. Yesus mengatakan Tuhan itu hanyalah Allah di langit dan di bumi. Matius 11 nomor 25. Coba baca. Berapa tadi? Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. Kemute, bala-bala. Bala-bala, kemute. Gak dengar kali ini. Deh, ambil aspat sih. Bala-bala. Halo. Ada noise. Siapa? Saya ada noise ya? Halo. Saya noise nggak? Udah Bala-bala? jelas belum? Enggak. Oh jelas ya. Silakan. Gimana tadi? Matius 11 nomor 25. Matius 11 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Matius 11 nomor 25. oh, Markus ini. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ayat ini bala-bala sebenarnya sudah membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan, karena ketika di dunia dia punya Tuhan, dia berdoa, ya kan, dia menyembah, dia meminta, dia memohon hanya kepada Tuhan. Yeshua HaMasyiah ini ketika di dunia sedang menjalankan perintah dari Tuhannya. Dia sebagai wasilah daripada Tuhan kepada Bani Israel
diterangkan dalam Matius 15 nomor 24. Hanya kepada kalangan Bani Israel. Makanya Yesus itu setiap memberikan pengajaran kepada Bani Israel, dia selalu menyebutkan pernyataan kepada Bani Israel. Aku loh utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Aku loh diutus oleh Tuhanku. Yohanes 5 nomor 37. Aku loh hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15. Aku loh tidak lebih tinggi daripada Tuhanku. Yohanes 13 nomor 16. Betul tidak? Kalau sebagai Sekarang manusia memang iya, karena dia akan di dalam tubuh manusia. Yesus kapan dia akan jadi Tuhan? Setelah dia naik ke surga, Setelah dia naik kemana? maksudnya waktu dia di dunia itu memang naik ke surga. Waktu dia di dunia, dia memang juga Tuhan, tetapi karena dia mengenakan tubuh manusia, jadi dia juga seperti manusia, berdoa dan lain sebagainya. Karena dia kan dari satu sisi kan dia juga utusan, tetapi dia juga Tuhan di situ. Memang kita kalau secara ini agak susah membedakannya. Kalau Baik. kalau dilihat dari kejadian Yesus lahir itu kan dia kan roh-roh Allah itu yang turun atas Maria itu. Baik. Jadi menurut bala-bala, Yesus itu Tuhan nanti ketika dia mati, bangkit dan pergi kepada surga. Bukan dia tetap Tuhan. Hanya saja waktu dia menjadi manusia, ya dia berperilaku sebagaimana manusia. Karena dia waktu dia menjadi manusia, dia diutus sebagai seorang hamba. Itu ada juga di Alkitab itu. Baik. Makanya dia menempatkan diri sebagaimana seorang hamba. Dia mengosongkan diri, begitu. Baik. Tetapi dia tetaplah Tuhan, begitu. Lalu kapan nanti dia sebagai seutuhnya Tuhan? Bukan hamba lagi, bukan Ya. utusan lagi, itu kapan? Ya, saat ini Tuhan Yesus sudah ada di surga, dia sudah bukan lagi utusan. Berarti ketika dia di surga, dia bukan lagi manusia, dia tetap Tuhan. Iya, Baca dia sudah Markus. memerintah bersama dengan Allah Bapa. Baik, coba bacakan Markus 14 nomor 62. Markus 14 nomor 62. Markus 14:62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus berkata bahwa akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Betul tidak? Betul. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, ini posisinya di mana? Dia masih, kalau waktu itu masih menjadi manusia. Enggak. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu akan melihat nanti anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ketika Yesus mengatakan itu posisi dia di mana? Di surga atau di bumi? Ketika duduk di samping yang maha kuasa. Dia di bumi. Dia di bumi. Di bumi duduk di sebelah Maksudnya, kanan yang maha kuasa. bukan waktu dia berbicara itu, dia saat itu sedang di bumi. Tetapi dia berkata bahwa kamu akan melihat. Artinya dia mengatakan sesuatu yang akan datang. Begitu. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang saya tanyakan, kita akan melihat nanti Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, itu tempatnya di mana? Di bumi atau di surga? Ya, di surga. Di surga. Sebagai apa? Ya, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang sudah ditebus. Sebagai manusia dong. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sebagai anak manusia kan?
Kalau itu saya kurang paham. Yang jelas kita melihat yang dikatakan Yesus itu dengan kata anak manusia itu kan menunjuk kepada dirinya sendiri kan. Nanti kita di surga akan melihat dia begitu. Dan itu kita di surga itu kita tidak tahu apakah kita manusia atau bukan. Yang jelas kita mengenakan tubuh yang baru. Menyesatkan kau paham. Nah, inilah bahayanya. Oh, jadi kamu ingin dalilnya ketika melihat secara eksplisit Yesus duduk sebagai anak manusia di dalam surga seperti itu? Gitu. Ya menurut Karena kamu kan mengatakan menurut abang bahwa gimana? Maksudnya, Yesus itu nanti menjadi Tuhan seutuhnya, bukan manusia lagi, bukan hamba lagi ketika nanti di surga, betul kan? iya, setelah dia bukan hamba lagi, setelah dia selesai melakukan tugasnya, waktu dia mati Iya, di berarti kayu sudah salib tidak itu di bumi dia lagi kan? sudah selesai. Betul. Berarti dia sudah di surga. Ketika dia sudah di surga, dia bukan hamba lagi, dia bukan utusan lagi, dan bukan manusia lagi, Tuhan seutuhnya, betul tidak? Betul, betul. Coba baca Markus 16 nomor 19. Loh, yang ini yang Markus 14 tadi belum selesai. Kalau yang itu kan kamu ingin menunjukkan secara eksplisit di mana di situ surganya. Karena di situ hanya dikatakan bahwa Yesus akan duduk di Maha Kuasa, hingga kau tidak mengetahui ini posisinya di mana. Maka saya berikan dalil yang lebih jelas lagi, Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus terangkat ke surga, duduk sebelah kanan Allah. sebelah kanan Allah. Allah itu siapa? Ya Allah Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bukan dia. Dia Allah pencipta. Iya, Tuhan bukan dia. Kalau Tuhan itu kan ada banyak versi itu orang apa namanya mengartikan Tuhan itu, ada yang katanya sesembahan, ada yang katanya orang yang harus diikuti Bibel dan yang sebagainya. kamu pegang itu Nah, kenapa di surga itu bahasanya ada bahasa apa? Bibel yang kamu pegang tuh bahasanya bahasa apa? Itu kan ada Tuhan. Bahasa Indonesia. Bibel yang kamu pegang tuh bahasa apa? Bahasa Indonesia. Untuk memahami bahasa Indonesia maka merujuk kepada kamus Bahasa Indonesia. berbahasa Indonesia kan, KBBI kan? Iya, yang abang tanya tadi kan Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Ya, Iya. dari satu sisi dia Tuhan. Kalau sebagai sesembahan dia Tuhan. Dan sebagai sosok atau pribadi yang kedudukannya lebih tinggi, diagungkan, diikuti, ya juga iya. Lalu Yesus siapa? Yesus adalah Tuhan. Sesembahan bukan? Dia sesembahan juga. Sesembahan. Baca Matius 7 ayat 22 sampai 23. Belajar, saya juga belajar Bang Bala-bala. Santai-santai. Iya. Matius 7 22 Matius 23. ayat 22 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Masalahnya apa dengan ayat itu, Bang? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya agama apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tanya sekali lagi. Yang memanggil Orang Kristen Yesus lah ya. Tuhan agamanya agama apa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Orang Kristen. Kristen. Yang bernubuat menggunakan nama Yesus Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Kristen.
Yang melakukan mukjizat menggunakan nama Yesus Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Orang Kristen. Yang diusir oleh Yesus di ayat itu Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Orang Kristen. Pinter. Kenapa sampai mereka diusir oleh Yesus? Apa penyebabnya? Karena mereka melakukan kejahatan. Panggil Yesus sebagai Tuhan. Pulang Nggak ucapan. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Itu kan ada tulisannya tuh kan Karena- kalian pembuat kejahatan. Karena mereka melakukan tindak kejahatan. Dasar apa hingga mereka melakukan kejahatan itu? Kalau di situ di judulnya kan hal pengajaran sesat. Jadi mereka adalah nabi-nabi palsu. Berarti nabi-nabi palsu ini yang sering memanggil Yesus sebagai Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, melakukan mukjizat menggunakan nama Yesus, apakah mereka adalah pengajaran-pengajaran palsu? Kalau yang itu ya dia sebentar dulu, saya harus baca perikopnya ini seperti apa nih. Oke, baca dulu nggak apa-apa. Silakan. Karena kan kita harus lihat kontennya dulu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, itu kuncinya di ayat yang ke-21 itu, Bang. Maksudnya adalah Nabi palsu. bukan orang yang ya, maksudnya bukan orang yang sekedar melakukan mujizat dengan nama Yesus dan lain sebagainya, mengatasnamakan Yesus dan lain sebagainya ya, melakukan seperti yang di dalam ayat yang ke-22 itu kan banyak itu berseru-seru Tuhan dan sebagainya, tapi mereka itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu siapa mereka? Siapakah yang tidak melakukan kehendak daripada Tuhannya Yesus? Siapa? Yang memanggil Yesus Ya, Tuhan, orang-orang yang tapi dengarkan, yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak mengikuti pengajaran daripada Yesus, berbelok dengan ajarannya, yang bermukjizat menggunakan nama Yesus tapi malah melenceng daripada ajaran Yesus. Siapakah orang itu? Siapa? sebentar loh, saya lihat dulu. Yaitu kalau di situ kan dalam konteksnya kan orang Kristen ya, orang-orang yang bernubuat dalam nama Yesus, artinya orang yang percaya kepada Yesus kan. Kamu percaya sebagai Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, juru selamat. Sebagai yang Tuhan. Pendeta-pendeta yang melakukan mukjizat, mengusir setan di atas panggung, menggunakan nama Yesus, mereka menganggap Yesus ini apa? Tuhan bukan? Tuhan. Apakah mereka ini yang kelak nanti dienyahkan oleh Yesus? Tapi di sini katanya yang membuat kejahatan. Iya, dasar daripada mereka, maksud daripada tindakan kejahatan itu karena apa? Ada sebab. Tidak mungkin orang melakukan kejahatan karena tidak ada sebab. Sebabnya itu di sebelumnya kita baca. Memanggil aku Tuhan, bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan menggunakan namaku. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, hanyalah engkau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Sebab daripada akibat mereka memanggil Yesus Tuhan, padahal Yesus utusan Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus pada Tuhan, padahal Tuhan yang menyembuhkan penyakit orang, bukan mereka.
hingga mereka dienyakan oleh Yesus karena tidak mengenali Yesus dan tidak mengenali daripada ajaran Yesus. Tadi kamu mengatakan nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu itu? Yang mengajarkan, yang membelokkan daripada ajaran. Assalamualaikum wabarakatuh, Brother Yunus. Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi makasih Bunda wabarakatuh. sudah naikkan Kang Chan semuanya. Bang Palopo, Bang Rifki. Lalu tanda apa yang diberikan oleh Yesus? Tidak mungkin Yesus memberikan tanda kebaikan, tanda kebenaran. Justru tanda jahatlah juga yang akan diberikan Yesus kepada mereka, yaitu tanda apa? Tanda Nabi Yunus. Sebab anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah tanda jahat yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Karena mereka tahu, Yesus tahu mereka ini adalah orang jahat. Orang yang menyimpang daripada ajaran Yesus dan ajaran Tuhannya Yesus. Dengan mengimani anak Maria mati dan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan Yesus, yang disebut Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Itu asal muasalnya, Bang. Itu asalnya. Itulah perkara awalnya. Kenapa Kristen itu diusir oleh Yesus. Makanya kebenaran itu tidak semuanya, kesalahan itu tidak semuanya ada dalam Bible. Ada kebenaran di dalamnya, sebagian daripada isi kitab Anda sendiri. Cuman Anda tidak sadar. Coba Anda bayangkan, ketika Yesus memberikan tanda Yunus kepada mereka, setelah itu apa yang mereka lakukan di luar daripada tanah Yerusalem? Mereka mengajarkan anak Maria itu mati dalam hari ketiga lalu bangkit. Siapa yang mengajarkan Yesus itu mati kalau bukan ahli Taurat dan orang Farisi yang keluar dari Bani Israel dengan cara mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan setelah ia bertaubat, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Siapa mereka yang 2 kali itu? Kristen. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak begitu berbahaya. Artinya mereka tetap sesat. Paulus itu tidak pernah mengajarkan ketuhanan terhadap Yesus, Bang bla-bla, nggak pernah. Nggak pernah. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Paulus mengajarkan Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Lalu siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Konstantinopel, Bang. Tercetusnya yang namanya kesepakatan di Antioquia di tahun 325. Disitulah Yesus dinobatkan oleh orang-orang Katolik pertama kali menjadi Tuhan. Sehingga orang-orang pada saat itu dibuat menjadi 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Paulus dan teman-temannya. Harus terbukti perkataan Yesus dalam kitab Matius 23 nomor 15 itu. Celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Setelah ia bertobat, kau jadikan dia orang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Siapa mereka kalau bukan Kristen, Bang? Kalau Islam Anda tuduhkan, sejak kapan Nabi Muhammad pernah belajar dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Tak pernah. Gak pernah, Bang. Apalagi Nabi Muhammad dengan ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak sejaman. Tapi kalau Kristen, asal usulnya daripada Paulus itu sendiri. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Dikatakan jemaat Yesus itu adalah Kristen. Kita belajar, Bang, kitab Anda. InsyaAllah umat muslim sudah paham benar tentang kitab saudara. Bukan kita mengada-ngada. Untuk apa kita berdusta? Untuk apa kita ngarang-ngarang dalam komal ini? Ya, di dalam Islam itu tidak boleh berdusta dan tidak boleh berbohong. Apalagi menyesatkan orang, nggak boleh, Bang. Kecuali ada 3 hal kami diperbolehkan untuk berdusta. Ada 3 hal. Tapi kalau untuk menyesatkan, untuk berdusta, mencelakai orang, itu tidak boleh. Tidak benar dalam Islam. Kalau yang berdusta boleh diperbolehkan itu dalam 3 hal itu supaya apa? Supaya
perseteruan antara kedua belah pihak itu bisa kita akurkan kembali dengan cara kedustaan yang kita sampaikan, tapi dengan jalan supaya mereka akur. Masakan istri kita padahal nggak enak, tapi kita bilang enak, enak sayang, enak wahai istriku, padahal nggak enak, supaya menyenangkan hati istri kita. Itu boleh. Gitu bang, bla bla. Sebenarnya bang, jujur, kalau menjadi penganut agama Kristen itu paling enak bang, paling enak, simple, nggak perlu repot-repot masuk gereja ibadah, nggak perlu bang. Cukup percaya aja, mati, Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa, pasti masuk surga. Dengan kita menjalankan melakukan hal-hal yang baik sajalah. Kita nggak usah mencuri, kita nggak usah merampok dan lain sebagainya, kita nggak usah main judi, main perempuan. Cukup hidup baik-baik saja. Tapi dalam hati, dalam batin, keteguhan hati kita, keyakinan kita mengimani Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, udah selamat bang. Tinggal nunggu mati aja. Bang. Nggak perlu kita ribut sibuk-sibuk beribadah, nggak perlu. Tapi nyatanya itu semua bual bang, prank. Itu nggak benar bang, itu nggak benar. Ya silakan Anda, kalau Anda menyangkal boleh, silakan bang aja bang.